أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المبعوث للناس لينفذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. وقال أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang mengagungkan asma Allah berkomandan menyambut hari raya ini. Jutaan manusia dari berbagai etnik, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur dan sikap penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan firman-Nya: walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada hari ini kita semua bergembira karena kita telah berhasil melewati sebuah ujian yang maha berat, yaitu mengendalikan hawa nafsu selama sebulan penuh lamanya. Tetapi kita pun bersedih karena hari ini kita telah ditinggalkan oleh sebuah bulan yang sangat agung, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Hari-hari yang selama sebulan penuh dipadati dengan ibadah, malam-malam yang diramaikan dengan salat tarawih dan qiyamul lail serta tadarus Al-Qur'an, dini hari yang diisi dengan tasbih dan istighfar, saat sore menjelang maghrib yang kita hiasi dengan zikrullah, serta hari-hari di mana kita bekerja keras untuk mencari kehidupan dunia berpadu dengan amalan-amalan soleh untuk kebahagiaan akhirat kita. Kesemuanya itu kini telah berlalu. Kita kini tinggallah harapan dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun berkenan mencurahkan maghfirah atas segala dosa dan kesalahan kita, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala lewat sabda nabinya: man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan pengharapan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga sejak pagi ini kita memulai kehidupan baru, kehidupan yang diwarnai dengan kebersihan dan kesucian jiwa. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan menuju kepada titik fitrah, yaitu titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Karena itu tidaklah mungkin manusia akan mencapai kesempurnaan dirinya tanpa kembali ke titik asal diciptakannya. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia.
bukan manusia yang penuh lumuran dosa dan kekejaman, bukan pula manusia yang dipenuhi geliman kemaksiatan dan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya bahwa ia dengan Ramadan tidak bisa kembali ke fitrahnya, padahal semua rangkaian ibadah Ramadan adalah tangga untuk kembali menuju ke fitrah. Mengapa demikian? Mengapa semua ibadah itu tidak mengantarkan mereka ke titik fitrah? Di manakah letak kesalahannya? Jawabannya sudah pasti terletak pada manusianya itu sendiri. Sebab ternyata masih banyak orang yang memasuki bulan suci Ramadan tidak maksimal menjalankan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Banyak orang yang memasuki Ramadan sekedar dengan semangat beribadah saja, sementara hakikat dan makna ibadah yang harus dijadikan bekal selama Ramadan itu diabaikan. Banyak orang memasuki Ramadan semata-mata menahan lapar dan haus di siang hari, sementara di malam hari mereka pun kembali bergeliman dosa. Banyak orang memasuki Ramadan bukan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan, melainkan untuk meningkatkan omset kemaksiatan. Pun banyak orang memasuki Ramadan dengan semangat hanya di awal-awal saja, sementara di akhir-akhir Ramadan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijamin masuk ke dalam surga pun juga beriktikaf, bersungguh-sungguh dalam memburu Lailatul Qadar. Malak sebagian daripada kita sibuk dengan permainan-permainan dan sendau gurau. Bahkan yang sangat menyedihkan lagi adalah bahwa banyak orang yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tetapi begitu Ramadan berlalu, semua ibadah itu lenyap seketika dari permukaan. Masjid-masjid yang tadinya ramai dengan salat malam, ramai dengan salat berjamaah, setelah Ramadan pergi berlalu, masjid itu pun kembali kosong dan sepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, pelaksana Idul Fitri rahimakumullah, bulan Ramadan haruslah menjadi titik tolak bagi kita untuk kembali ke fitrah sejati. Dari bulan Ramadan inilah kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup, sebagaimana ketaatan kita selama bulan suci Ramadan. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sebuah pelajaran yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merekam kisah seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore ia hanya memintal benang. Sore hari ketika pintalan itu selesai, ia cerai-beraikan kembali. Betapa sia-sia apa yang diusahakannya. Perhatikanlah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala melarang agar kita tidak meniru dan mengulangi akhlak wanita tersebut, karena sesungguhnya perbuatan sia-sia itu adalah kerugian yang sangat nyata. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan agar kita selalu istiqamah atau teguh dalam pendirian. Ketika salah seorang sahabatnya meminta nasihat yang bisa dijadikan pegangan seumur hidupnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amanati billahi thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah dan beristiqamalah. Demikianlah setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat, siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegak salat malam. Tetapi benarkan nuansa ketaatan itu akan terus bertahan seumur hidup kita, atau ternyata itu hanyalah untuk Ramadan saja? Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan habis seakan tidak kenal masjid lagi.
Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai, Al-Quran pun dilupakan begitu saja. Mirip dengan kisah wanita yang diceritakan Allah di atas. Selama Ramadan ketaatannya dipintal, tetapi begitu Ramadan usai, semua ketaatan yang indah itu dicerai-beraikan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana berlinangnya air mata seluruh kaum muslimin dan muslimah jatuh menetes membasahi pipi, meresap masuk ke relung jiwa. Hari ini ada yang menangis terseduh-seduh karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masihlah diberikan kesehatan dan kesempatan berlebaran bersama dengan keluarganya. Hari ini ada yang menangis terseduh-seduh karena mengingat seseorang yang jauh di mata berlebaran sendiri tanpa bersama dengan keluarganya. Hari ini pula ada yang menangis karena mengingat seseorang yang telah jauh meninggalkannya. Masihlah rasanya teringat lebaran di tahun-tahun yang lalu, masih bersama berlebaran. Namun Allah terlebih dahulu memanggilnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemanakah ya Allah tempat kami bercanda bercerita suka duka di hari lebaran ini? Hari ini pula ada yang menangis terseduh-seduh karena merayakan hari lebaran sendiri sebatang kara. Tidak ada tempat mengadu, bercanda suka dan duka sebagaimana sebatang karanya anak yatim piatu. Ada anak yatim piatu sebatang kara di bawah terik matahari dengan wajah yang lusuh, pakaian compan-camping, duduk sendiri meratapi nasibnya. Air matanya yatim piatu itu tak terbendung saat melihat anak sebayahnya dengan gembira dan bahagia bergandengan tangan berlebaran bersama dengan kedua orang tuanya. Seketika itu pula anak yatim piatu itu teringat kedua orang tuanya. Dengan langkah yang lemah serta perut yang lapar, anak yatim piatu ini berjalan bukan menuju ke masjid untuk berlebaran, namun menuju pada satu tempat yang sangat hening dan sepi. Disitulah ternyata dikubur kedua orang tuanya. Satu persatu makam disusuri. Pada akhirnya langkah anak yatim piatu itu terhenti di dua kuburan yang berdampingan. Itulah makam orang tuanya. Air matanya ketika itu jatuh membasahi pipinya, bahkan membasahi tanah kuburan saat bersimpu di kuburan ayahnya. Dengan lemah lembut tangannya mengusap batu nisan ayahnya, dengan lirih berkata, "Oh ayah, seandainya engkau masih hidup, ingin rasanya ku digendong olehmu, ingin ku dibelai olehmu. Masihlah ku ingat nasihat-nasihatmu, masihlah ku ingat engkau mengajariku mengaji. Oh ayah, aku rindu kepadamu." Air mata anak yatim piatu itu semakin tak terbendung saat menoleh di batu nisan ibunya seraya berkata, "Oh ibu, ku rindu senyuman di wajahmu, ku rindu nyanyian yang menidurkanku, ku rindu tangan lembutmu membelai rambutku." Di selah-selah kuburan kedua orang tuanya, anak yatim piatu ini menadahkan tangannya meminta kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, aku rindu kepada kedua orang tuaku. Sekiranya ya Allah hari ini engkau bangkitkan keduanya, pastilah saya adalah anak yang sangat bahagia di hari lebaran ini." Namun hal itu sangatlah akan mustahil terjadi, sebab orang mati tidaklah bisa kembali ke dunia. Olehnya itu wahai saudaraku, yang kedua orang tuanya masihlah hidup, sayangi mereka, rawat mereka, berbaktilah kepadanya. Sebab penyesalan bila kita belum sampai berbakti kepada Allah sudah bergegas memanggil keduanya. Saudaraku, marilah di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita merenung, kita membayangkan sekiranya
Hari ini orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah, yang hari ini tidak sempat bersama kita datang berlebaran. Ketika saat kita pulang dari masjid ini, langkah demi langkah menuju rumah, namun dari kejauhan banyak orang di depan rumah kita dan nampak jelas bendera putih berdiri tegak. Setelah kita melangkahkan ke depan pintu, semakin banyak orang yang sementara menangis, dan ternyata yang ditangisi adalah kedua orang tua kita yang terkucur kaku di balik kain kafan yang putih dan bersih. Dari wajahnya terpancar senyuman seraya berkata, "Hai anakku, selamat berpisah. Ayah dan ibu akan pergi jauh pada tempat yang indah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, pastilah penyesalan yang akan menyelimuti kita. Olehnya itu, sekali lagi sayangi, rawat dan berbaktilah kepada mereka. Jangan sampai kita termasuk anak-anak yang durhaka, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sangat murka kepada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, begitu pula mengingatkan kepada kita selaku umatnya, bahwa sesungguhnya jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja tidak akan didapatkan bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini pula, hari di mana penuh pengampunan serta pemaafan, alangkah sempurnanya dan indahnya Idul Fitri kita bila kita saling memaafkan satu dengan lainnya. Sebab pada dasarnya semua manusia punya kesalahan, baik kepada Allah terlebih kepada sesama manusia. Kesalahan kepada Allah, cukuplah kita bersegera bertaubat mohon ampun dengan penuh penyesalan serta tidak mengulanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Fitri ini, marilah kita semua melapangkan hati untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Marilah kita hilangkan ego, marilah kita hilangkan kesalahpahaman, marilah kita tepiskan perbedaan. Mari kembali merajut persatuan dan kesatuan umat. Dengan demikian sempurnalah hari bahagia, hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'na wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كادي الحاجات. رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha yahsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minal aidin wal fa'idin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.